Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nih kita dari kelompok 4. Kali ini kita akan mengulas sedikit tentang bisnis kita, yaitu kita Nenkin. Nah, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya. Dari kelompok 4 itu terdiri dari Kak Indah Monika Sari, kemudian yang kedua ada Kak Aulia Rahmawati, yang ketiga ada Kak Setiana Nafira, keempat ada Kak Muhammad Afan Setiawan, yang kelima Kak Ahmad Edi Leo Hartono, dan yang terakhir ada Kak Irham Maulana Baduhor. Oke, jadi kita akan mengulas sedikit tentang kita Nankin ini seperti apa, kemudian ada bidang promosinya itu kita bagaimana. Ulasan sedikit tentang kita Nankin. Nah, kita Nankin ini adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa untuk pencairan dana Nankin. Dana Nankin ini adalah dana pensiun yang ada di negara Jepang. Untuk lebih lanjutnya, lanjut slide selanjutnya. Oke guys, kali ini kita akan mengulas sedikit tentang logo kita Nankin. Nah, gimana sih logo kita Nankin itu? Logo kita Nankin itu terdiri dari sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat gambar Gunung Fuji dan gambar Kanji Utara. Nah, kenapa kita mengambil gambar-gambar yang ada di negara Jepang? Nah, pada dasarnya kita akan mengurus Nankin ini adalah dana pensiun yang berasal dari negara Jepang. Makanya kita mengambil ikon yang ada di negara Jepang, yaitu Gunung Fuji yang menjadi salah satu ikon negara Jepang, salah satu gunung suci yang ada di negara Jepang. Kemudian ada Kanji Utara yaitu sebagai kiblat dari negara Jepang itu sendiri. Oke, lanjut ke slide selanjutnya nih, ada pengertian Nankin. Nah, Nankin ini apa sih? Pasti banyak yang bertanya-tanya kan. Nankin. Sebuah kata yang sangat jarang didengar di Indonesia khususnya. Nah, kata Nankin ini dalam bahasa Jepang yaitu adalah asuransi pensiun atau asuransi prakerja, yang setelah orang bekerja itu kan mesti ada yang mendapatkan asuransi dari kerjanya dia seperti sebuah pensiunannya. Jadi kita Nenkin adalah asuransi pensiun untuk orang asing yang bekerja di Jepang yang wajib dibayar per bulan dengan nominal 10% dari gaji yang dia dapatkan saat bekerja di Jepang. Nah, kesimpulannya, Nenkin ini adalah sebuah dana pensiun yang didapat oleh orang Indonesia yang bekerja di Jepang. Seperti itu kawan. Kenapa kok harus kita Nenkin? Oke, kita Nenkin ini menjadi lembaga jasa yang berbeda dari yang lainnya. Nah, jadi tuh lembaga jasa yang bergerak seperti kita atau kita Nenkin ini tuh sebenarnya di Indonesia sudah banyak. Yang membedakan adalah kita Nenkin ini selalu mengutamakan kepercayaan. Jadi kita tuh selalu mengutamakan kepercayaan dari nasabah kita dan memberi keuntungan yang sebesar-besarnya kepada nasabah dan selalu transparan dalam menjalankan proses kepengurusan Nenkin itu. Selain itu, pengurusan juga sangat mudah, cepat, dan bisa dikirim via online atau via pos. Jadi kita tidak harus bertemu juga bisa. Kita mempermudah dari nasabah kita atau klien kita untuk melakukan pengurusan Nankin ini supaya dia bisa mendapatkan dana pensiunnya. Seperti itu kawan. Oke, selanjutnya ulasan tentang perencanaan pemasaran. Tentang perencanaan pemasaran, kita menerapkan 4P, yang dimana 4P ini adalah, yang pertama adalah produk, yang kedua adalah price, yang ketiga adalah place, dan yang terakhir atau yang keempat adalah promotion. Nah, untuk produk, yang pertama adalah produk. Karena kita adalah usaha di bidang jasa, maka produk kita adalah harus berbasis tentang transparansi dan amanah atau kepercayaan. Karena apa? Karena kita tidak menjual tentang barang, yang kita jual adalah kepercayaan. Maka dari itu kita harus menggunakan sifat yang transparansi dan amanah atau dapat dipercaya agar orang lain itu bisa percaya dengan usaha kita. Yang kemudian selanjutnya ada price, yaitu adalah penetapan biaya jasa. Untuk penetapan biaya jasa kita Nenkin, kita itu menerapkan potongan sebesar 15% dari pencairan yang kedua atau 25% dari 20% Nenkin. Misalnya kita mencarikan dana seorang pekerja itu 100 juta. Nah, dana ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah 80% dan yang kedua adalah 20%. Yang 80% ini untuk pekerja itu, sedangkan yang 20% ini akan dipotong sebesar 25% dari 20 juta itu menjadi 5 juta. Nah, 5 juta ini adalah jasa untuk kita sebagai usaha yang telah mencairkan dana kita Nenkin ini. Slide selanjutnya tentang P yang ketiga adalah place.
Nah, untuk Flash ini hanya bisa melalui online agar memudahkan nasabah, memudahkan pengurusan melalui online tanpa keluar rumah dan tanpa pengeluaran biaya transport. Kita ketahui saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Nah, karena itu kita membuat terobosan. Jadi, semua sertifikat atau persyaratan bisa dikirim melalui online atau melalui kantor pos sehingga memudahkan para nasabah kita atau klien kita sehingga tidak perlu untuk mengantar ke tempat kita sendiri seperti itu. Dan 4P yang terakhir adalah promotion. Kita nanti memanfaatkan promosi melalui platform online seperti membuat iklan di grup Facebook yang ada pengumpulan semua TKI yang bekerja di Jepang. Kemudian ada promosi Instagram, kemudian ada promosi dari mulut ke mulut. Jadi kita promosinya itu lewatnya sosial media ya, tidak memerlukan pamflet, tidak memerlukan selebaran kertas dan lain sebagainya sehingga memang menghemat biaya kita sendiri. Karena apa? Karena TKI yang bekerja di Jepang itu sudah ada perkumpulannya sendiri. Jadi kita tinggal memasuki perkumpulan itu dan menawarkan jasa kita seperti itu kiranya. Di sini saya ingin membahas tentang perencanaan organisasi dan sumber daya manusia Lembaga Jasa Kita Nenkin. Kita Nenkin dalam mengatasi persaingan dan terorganisirnya organisasi dengan baik, maka Kita Nenkin membuat tim manajemen yang terdiri dari manajer keuangan, manajer pemasaran, dan manajer administratif. Yang paling atas dipimpin oleh direktur yang menjabat menjadi manajer pelayanan luar negeri. Direktur membawahi 3 manajer, yaitu manajer keuangan, manajer pemasaran, dan manajer administratif. Manajer keuangan bertugas menerima dana pencairan dari pemerintah Jepang yang akan dikirim ke lembaga Kita Nenkin dan akan diurus oleh manajer keuangan. Setelah itu baru diproses ke rekening nasabah yang terkait. Lalu manajer pemasaran bertugas mempromosikan Kita Nenkin ke platform-platform digital seperti grup-grup di Facebook yang di dalamnya itu ada anggota tenaga kerja Indonesia. Lalu di Instagram dan platform digital lainnya yang di dalamnya mencakup tenaga kerja yang bekerja di Indonesia juga. Manajer pelayanan luar negeri bertugas mengurus persyaratan ke pemerintah Jepang. Lalu manajer administrasi bertugas mengumpulkan persyaratan pencairan dana pensiun dari nasabah seperti KK, KTP, dan buku Nenkin. Lalu manajer administrasi bertugas menerjemahkan persyaratan tersebut ke bahasa Jepang. Manajer keuangan itu mempunyai 2 staf keuangan dan staf pembuatan nota. Staf pembuatan nota juga sangat penting karena persyaratan mencairkan dana pensiun juga harus menggunakan nota resmi dari Lembaga Jasa Kita Nenkin dan membuat stempel Lembaga Jasa Kita Nenkin. Selanjutnya ada perencanaan keuangan. Sumber pendanaan Lembaga Jasa Kita Nenkin adalah hasil dari pencairan Nenkin dikarenakan kebutuhan dana yang tidak terlalu besar, sehingga cukup dari hasil jasa pencairan Nenkin saja. Perencanaan biaya dibagi menjadi biaya operasional, perlengkapan, dan peralatan. Biaya operasional meliputi biaya pengiriman paket dari Indonesia ke Jepang. Lalu biaya perlengkapan meliputi biaya pembuatan nota, logo, dan stempel. Yang terakhir itu ada biaya peralatan. Biaya peralatan meliputi biaya pembelian printer dan alat-alat kantor. Hasil net profit VT hasil dari net profit value dari pencairan Nenkin 100% dalam kondisi normal sebesar 100 juta rupiah per nasabah dengan rata-rata nasabah 30 nasabah per bulan. Dengan nilai net profit value yang positif ini menunjukkan bahwa bisnis jasa pengurusan Nenkin, Kita Nenkin sangat layak dan mendapatkan prospek yang sangat cerah untuk kedepannya. Sekian ulasan dari Kita Nenkin, semoga dapat membantu para teman-teman selanjutnya. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian atau pengucapan kalimat terdapat kalimat yang tidak baik ataupun kalimat yang tidak jelas. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian atas partisipasinya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.